Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya banggakan, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diskusi untuk kemajuan sekolah kita pada siang hari ini. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya yang selalu menantikan syafaat beliau sampai dia buat dia Allahumma amin. Terima kasih kepada rekan-rekan ibu semua. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang budaya positif, yang mana mungkin di sini kita sudah melaksanakan, akan tetapi dengan kalimat yang mungkin berbeda. Nanti dalam hal ini apa yang dimaksud dengan budaya positif itu akan dijelaskan oleh Bu Umi Mahamah, karena mungkin ini adalah bagian dari tugas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Umi yang sedang mengikuti CGP atau calon guru penggerak. Yang nanti bisa dijelaskan yang dimaksud dengan budaya positif itu apa, dan lebih jelasnya nanti kita akan tahu sebetulnya itu sudah kita terapkan atau belum, atau mungkin hanya ganti istilah, atau apa sih yang diinginkan dari budaya positif tersebut, yang mana nanti hasilnya bisa kita terapkan di sekolah kita untuk lebih meningkatkan pelayanan, untuk lebih bisa membawa anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau visi misi kita di sekolah, menjadi anak yang soleh-solehah yang berakhlak mulia. Mungkin itu pembukaan dari saya. Nanti kepada Bu Umi untuk menjelaskan apa itu budaya positif agar kita lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TKD Pondok Goro 125 Arsabinamun dan rekan-rekan guru TKD Pondok Goro 125 Arsabinamun yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk berdiskusi tentang budaya positif, tentang langkah-langkah kita ke depan untuk sekolah kita agar lebih maju lagi. Terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TKD Pondok Goro 125 Arsabinamun dan rekan-rekan guru TKD Pondok Goro 125 Arsabinamun yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan berdiskusi tentang budaya positif yang akan kita tindak lanjuti untuk kedepannya, untuk kemajuan TK kita, yaitu TK di Pondok Goro 125 Arsabinamun. Semoga nanti apa yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional kita dan sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat
syafaatnya di hari akhir. Allahumma Amin. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Titin, kita akan berdiskusi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah, dan tindak lanjutnya nanti seharusnya mungkin kita sudah menerapkan beberapa budaya positif yang berupa peraturan ya. Kalau peraturan seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan. Kalau untuk budaya positif yang lebih baik lagi, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Izinkan saya untuk membacakan slide. Yang pertama, ini apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu salah satu upaya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah menciptakan suasana yang positif. Dengan terciptanya suasana yang positif, maka pembelajaran dapat dilaksanakan dengan nyaman. Anak senang dan bahagia dalam belajar, selalu bersemangat mengikuti kegiatan di sekolah. Berani berpendapat, mengemukakan ide dan gagasannya. Kebutuhan anak bisa terpenuhi sesuai dengan kodratnya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa hal, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, seperti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, untuk nilai-nilai kebajikan itu seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berbineka global. Yang kelima gotong royong. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia biasanya memiliki motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati bersama dengan bentuk yang dibuat oleh guru atau pihak sekolah yang akan diterima oleh murid. Apabila ada pelanggarannya, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, yang keempat yaitu posisi kontrol guru. Di sini ada 5, antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau,
dan yang terakhir sebagai manajer. Untuk posisi kontrol guru, di antara posisi-posisi kontrol seorang guru sebaiknya itu menerapkan posisi kontrol manajer, di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan murid. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun di posisi pemantau. Yang kelima yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi dasar kebutuhan mereka. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid untuk membangun budaya positif, yaitu berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Misalnya, keadilan, saling menghormati, peduli atau integritas, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, pelayanan, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Untuk keyakinan kelas, ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 3 tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Untuk validasi tindakan yang salah, itu pernyataannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menstabilkan identitas, pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Itu penjelasan tentang budaya positif. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa sebagai inspirasi kita untuk berdiskusi pada siang hari ini. Terima kasih Bu Titin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bu Umi tentang budaya positif sudah ada yang diterapkan di kelas teman-teman semua terkait tadi yang dijelaskan hubungannya dengan budaya positif. Mungkin dari Bu Iva, diawali dari Bu Iva, silakan. Terima kasih Bu Tin dan juga Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Umi yang mana masuk budaya atau disiplin positif nih, sebenarnya kita sudah melaksanakan lumayan banyak ya. Dari awal anak-anak masuk, mereka cuci tangan, kemudian memberi salam kepada guru, kemudian melakukan salim ya. Itu kan sangat penting ya untuk masa sekarang karena memang itu masuk ke dalam akhlak ya, masuk kebiasaan akhlak. Nah itu di sekolah kita sudah menerapkan, alhamdulillah. Kemudian untuk di kelas yang sudah saya terapkan juga adalah antri ya. Memang antri ini kelihatannya sepele, tapi dari antri ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dan juga anak-anak pelajari. Yang mana ketika antri itu ada kesabaran, ada juga bagaimana kita menghargai orang lain, kemudian bagaimana kita mau bersabar untuk menunggu, ya tidak, bagaimana kita menahan agar kita tuh tidak menerobos orang di depan kita, itu di antrinya. Dan ini juga sudah diterapkan ketika anak cuci tangan, ketika anak mengambil makan, itu kan kita sudah menerapkan. Kemudian juga ada juga ketika berdoa, ini keyakinan kelas yang memang harus diterapkan di sekolah kita. Memang sekolah kita kan sekolah yang Islami nih, jadi berdoa itu hal yang sangat bagus yang harus kita terapkan untuk disiplin positif. Dan satu lagi yang saya terapkan di kelas itu meletakkan barang kembali pada tempatnya setelah digunakan, karena ini akan melatih kesabaran dan juga melatih tanggung jawab kepada anak, dan juga melatih anak merasa memiliki, sehingga ketika anak merasa memiliki mereka akan senantiasa menjaga. Nah ketika anak sudah mengambil dan memakai serta dikembalikan, itu kan mereka untuk merawat, secara otomatis mereka akan merawat apa yang mereka miliki. Mungkin itu dulu untuk yang sudah saya terapkan di sekolah dan di kelas. Barangkali dari yang lain ada yang ingin menambahkan. Mungkin dari Bu Devi. Ya, baik, terima kasih Bu Titi dan Bu Umi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memberikan pendapat tentang budaya positif di dalam kelas yang sudah diterapkan di kelas A di kelas saya. Itu yang pertama, anak-anak sudah berlatih untuk kesabarannya berbaris menunggu giliran sebelum masuk kelas, lalu bersalaman dengan guru, ada yang membuang sampah pada tempatnya. Saat pulang juga anak sudah rapi dalam antri ketika bercuci tangan. Mungkin seperti itu saja Bu Umi dan Bu Titin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin untuk di kelasnya Bu Widi. Terima kasih Bu Titin dan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas saya yang sudah saya terapkan disiplin positif itu mengenai ketika memulai kegiatan anak mengambil apa yang diminatinya. Nah, jadi mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi guru tinggal melaksanakan ini pembelajaran ini. Jadi anak-anak langsung melaksanakan seperti itu. Karena itu di kelas
Terima kasih. Terima kasih. Kemudian mungkin dari saya nih selaku kepala, tapi saya juga bukan kelas, jadi untuk budaya positif yang diterapkan di kelas saya itu hampir sama dengan di kelas lain, termasuk tadi ada memberikan salam, ya, mencuci tangan, antri, berdoa, itu ya, sudah kita terapkan. Kemudian kita juga membiasakan dengan berbagi pada saat kita makan bersama, ya. Berbagi pada saat istirahat, mereka membuka jajan, biasanya tetap ada yang mungkin kondisi orang tua, ya, atau mungkin lupa, itu ada yang tidak membawa jajan, kami membiasakan untuk saling berbagi, ya. Mungkin ada yang membawa jajannya banyak, kayak gitu. Mereka saling berbagi. Alhamdulillah ini sudah berjalan, ya. Mereka sudah otomatis, ya, pada saat mereka makan pasti ada yang, walaupun ada yang bawa semuanya, ya mereka tetap akan berbagi dengan mungkin bertukar jajan seperti itu. Kemudian budaya positif lainnya mungkin menerapkan untuk belajar mendengarkan orang lain yang berbicara. Jadi kadang-kadang kan kita sedang berbicara, mainan sendiri, kita belajar menerapkan bagaimana mendengarkan orang lain sedang berbicara. Ya, mungkin kalau untuk yang lain-lain, saya kira sama nih, di setiap kelas kita menerapkan hal yang seperti itu, tapi ada berbagi dan mendengarkan orang lain berbicara. Ya. Mungkin itu tambahan budaya positif yang bisa dilaksanakan di kelas saya. Oke. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Baiklah, untuk tadi sudah banyak sekali, ya, budaya positif yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Mungkin tidak hanya di dalam kelas, juga bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Budaya positif ini kan tadi saya ada yang bersabar untuk menunggu giliran atau antri, salim, berdoa, atau meletakkan barang pada tempatnya, terus membuang sampah, memberikan salam, berdoa, membiasakan berbagi, makan bersama, dan mendengarkan orang lain untuk berbicara. Untuk budaya positif ini mungkin kita bisa mencari kata-kata yang lebih singkat untuk budaya positifnya. Monggo dari teman-teman ada yang bisa memberikan pendapatnya, mungkin bisa dipersingkat untuk penjelasan-penjelasan yang tadi teman-teman utarakan. Monggo saya beri kesempatan kepada Bu Iva, monggo untuk yang pertama. Ya, mungkin di sini kita bisa bersama-sama ya untuk membuat atau menyusun dan memilih kata, ya, memilih kata yang tepat, yang mana nanti kita bisa pakai untuk anak-anak yang singkat, tapi ini lebih mengena kepada anak-anak dan juga kita, ya, supaya mudah dihafalkan dan mudah di dalam hati itu, ini kita cari kata kunci yang katanya singkat, padat, tapi memang mengena. Mungkin di sini mungkin kan saling usul saja, ya, saling usul. Misalnya ketika di sini ada antri, bisa kita ganti dengan katanya, misal aku pandai atau aku bisa antri loh, dengan kata-kata yang Anak-anak enak didengar gitu loh. anak-anak mungkin apa sih gitu, Iya, ya. aku bisa antri loh. Kalau enggak aku terbiasa antri loh. Nah, itu kan anak mendengar kata seperti itu kan mereka lebih tertarik daripada ayo semuanya balik antri. Nah, itu kan tidak jadi kurang pas gitu ya. Tapi kalau ayo aku terbiasa antri loh, nah, dengan kata yang seperti itu mereka akan mendengarnya lebih nyaman. Itu sih mungkin dari saya, Mas Kan, seperti itu. Nanti apabila teman-teman punya yang lebih nyaman lagi untuk anak-anak, ya silakan. Jadi antri. Monggo dari teman-teman yang lainnya untuk yang budaya positif yang lainnya. Yang berbagi ini bisa juga dimasukkan katakan untuk setiap itu, kalau setiap hari gitu ya, apa mau tetap kita khususkan, misal ada, kalau di sini kan kita sudah menerapkan ada infak dari Selasa dan Jumat. Nah, itu bisa juga nanti masuk ke sini
misal Jumat berbagi. Ya, jadi anak-anak ketika khusus di hari Jumat itu saling bertukar jajan. Kadang kan anak kepingin loh ya, yang namanya anak kadang aku pengen itu tapi aku nggak bisa makan itu karena aku minta nggak boleh. Ya, nah di situ ketika di hari khusus ya terserah sih ya mau di hari apa terserah, tapi ada satu hari khusus di setiap satu minggunya itu kita pakai untuk mereka saling berbagi apa yang mereka bawa, kita kumpulkan jadi satu, biar mereka ambil sendiri-sendiri. Jadi kita saling berbagi, kita bertukar. Jadi yang tidak pernah merasakan itu mereka akhirnya bisa merasakan. Itu sih sekitar personal. Nah, bagus usulnya Bu Iva. Selanjutnya, Berbagi itu indah gitu ya. Ini boleh. Ya, ini yang membuang sampah pada tempatnya mungkin bisa, ayo letakkan sampah di tempatnya. Kalau mau mungkin kelas bersih, tapi nyaman, atau gimana aja. Kebersihan sebagai dari gimana? selanjutnya mungkin yang untuk berdoa atau bersalaman atau meletakkan barang pada tempatnya. Doa. Doa dari ibadah. Boleh, masing-masing. Doa mencari pahala. Yang untuk meletakkan barang pada Barang tempatnya. Kembali lagi nanti rapi itu indah. Jadi berbagi itu Berbagi itu asik. Berbagi itu asik. biar nggak sama gitu Iya. ya misalnya. Berbagi itu asik. Itu asik. Ya. Banyak. Rapi itu indah. Oke. Kita sudah mendapatkan 5 kata-kata positifnya. Yang pertama yaitu aku terbiasa antri loh. Yang kedua, berbagi itu asik. Yang ketiga, kebersihan sebagian dari iman. Yang keempat, doa adalah ibadah. Yang kelima yaitu rapi itu indah. Alhamdulillah nanti kata-kata ini mungkin bisa kita terapkan pada anak-anak dan semoga nanti anak-anak akan melaksanakannya. Untuk selanjutnya yaitu untuk hukuman, sebaiknya kita harus bagaimana? Bolehkah seorang guru memberikan penghargaan atau hadiah pada anak apabila anak itu melakukan sesuatu kebaikan atau perbuatan yang kita anggap sesuai dengan nilai-nilai yang kebajikan universal. Monggo dari teman-teman untuk memberikan pernyataannya bagaimana hukuman itu sebaiknya dan apakah boleh kita memberikan penghargaan kepada anak. Monggo pada teman-teman bikin. Kalau untuk hukuman sebetulnya sih tidak boleh diberikan deh. Mungkin lebih di bukan hukuman tapi kita mengkomunikasikan kepada anak apabila dia melakukan sesuatu yang tidak baik, mungkin kita tidak memberikan hukuman tapi menanyakan apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak seperti itu. Jadi kalimatnya bagaimana ya, bukan memberikan hukuman tapi diajak berbicara tadi, apa yang kamu lakukan tadi betul apa tidak, seperti itu. Lebih berkomunikasi. Ya kembali lagi kepada yang tadi disiplin bahwasanya ketika keyakinan kelas mereka sudah tertanam dan sudah mereka memang paham untuk melaksanakannya, kita sebagai seorang guru, kalau saya pribadi sangat tidak setuju dengan hukuman, sangat tidak setuju dengan hukuman. Karena ketika kita pengalaman pribadi saja, pengalaman pribadi ketika dulu saya melakukan kesalahan misalnya dan diberi hukuman, itu saya tidak akan jerah. Jerahnya hanya pada saat itu saja ketika diberi hukuman, dan ketika lain waktu kok ada kesempatan pasti akan melakukan lagi. Jadi kan mereka itu, katakan anak-anak itu ketika diberi hukuman hanya akan berhenti ketika hukuman itu dijalankan. Tapi setelah hukuman itu berlalu, mereka kemungkinan untuk melakukannya lagi itu akan sangat lebih besar.
karena mereka tidak paham. Jadi sebagai seorang guru kita seharusnya lebih seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Titin, bahwa kita menggali informasi supaya mereka paham nggak sih dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka sudah paham yang mereka lakukan dan kita mencoba untuk menggali kenapa alasannya, kemudian ketika mereka sudah tahu alasannya seperti ini, kita tidak bisa langsung menyalahkan, ya, kita tidak bisa langsung menyalahkan, tapi menggali informasi dan kita lebih kepada mengarahkan kepada perilaku yang seharusnya mereka lakukan seperti itu. Dan ini pun harus disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gitu. Itu kan hukuman. Kalau penghargaan itu kan ada beberapa macam. Ada beberapa itu, misalnya penghargaan secara fisik, penghargaan secara kita memberikan sesuatu, ataupun penghargaan yang hanya bersifat apa namanya ya, pakai jempol gitu, atau sama bintang gitu. Kalau di PAUD menurut saya nggak masalah selama itu bukan penghargaan yang misalnya ini loh, berarti kalau kamu yang pintar baca, guru kasih ini, itu nggak boleh. Kalau menurut saya itu tidak akan mendidik, karena mereka hanya akan belajar ataupun mereka hanya akan melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan tersebut. Dan mereka tidak, saya yakin tidak akan menanamkannya pada kemudian hari. Gitu. Ketika tidak ada imbalan, mereka pasti tidak seserius ketika mereka ada imbalan. Jadi itu akan membuat kebiasaan yang kurang bagus menurut saya. Jadi selama ini yang bisa kita laksanakan itu mungkin masih bisa hanya untuk sekedar bintang ataupun jempol ataupun emoticon itu masih boleh. Tapi kalau yang penghargaan sudah berupa barang itu saya rasa kurang tepat kalau menurut saya. Ya silakan menurut teman-teman bagaimana. Ya, mungkin bisa juga bentuk pujian, Ucapan. kata-kata Iya, itu masih masih masalah. itu juga anak-anak sudah senang sekali. Iya. Monggo, Bu Indi, apabila ada masukan yang lain. Saya setuju sekali dengan budaya positif ini karena akan lebih merespon anak-anak itu untuk apa dengan pembelajaran yang kita berikan, kita sampaikan. Anak-anak juga akan menerapkan dalam kebiasaannya sehari. Untuk hukuman bagaimana? Untuk bentuk hukuman tadi sama seperti Bu Titin itu ya tidak setuju karena mungkin dinilai terlalu apa ya, wah mengerikan gitu ya. Nah, karena kita di sini tadi menggali apa informasi dari anak apa itu perbuatan yang sudah baik. Yang lainnya? Untuk reward atau penghargaan itu saya sangat setuju. Seperti contohnya kemarin itu di kelas saya ada anak baru yang namanya Tiara. Kemarin sudah mencoba berpisah dengan ibunya, lalu saya kasih penghargaan dengan memberikan jempol, terus teman-teman yang lain juga tepuk jempol gitu untuk Mbak Tiara. Itu alhamdulillah sekarang sudah mulai berani. Itu saya sangat setuju dengan penghargaan ini. Kalau untuk hukuman saya juga tidak setuju, tapi kalau misalnya kita ganti menjadi hukuman positif itu bagaimana? Misalnya anak yang memberantakan mainan, kita hukum dengan hukuman positif, anak itu membereskan mainan. Itu baik atau tidak? Terima kasih atas sarannya Bu Baby. Saya menanggapi sedikit ya. Tentu hukuman walaupun bentuknya itu yang dikatakan Bu Baby kata-kata positif pada anak, mungkin tetap kita tidak bisa atau tidak boleh dilaksanakan kepada anak. Sebaiknya mungkin kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita buat dan telah kita sepakati bersama. Mungkin itu. Dari yang lainnya monggo. Jadi kalau menurut saya untuk hukuman itu tadi ya, sudah saya sampaikan bahwasanya tidak setuju dengan hukuman, tapi kita akan lebih mengkomunikasikan tadi ya, disampaikan Viva, kita menggali informasi dari apa yang anak lakukan tadi, yaitu untuk hukuman. Kemudian untuk penghargaan, sebetulnya ini penghargaan juga
masih menurut saya bisa diberikan bisa tidak ya, karena tadi disampaikan juga oleh Bu Iva, penghargaan itu kadang-kadang juga nanti akan menyebabkan kayak sebuah ketergantungan. Manakala tidak diberikan sebuah penghargaan itu tidak ada motivasi gitu ya. Tapi karena kita memang di PAUD itu biasanya akan memberikan sebuah penghargaan karena mungkin memang anak-anak itu motivasinya masih dengan mungkin jempol gitu ya, kemudian hanya diberi bintang mereka aja udah bahagia sekali. Memang untuk meningkatkan percaya diri itu memang kita harus memberikan sebuah penghargaan, tapi akan lebih baiknya mungkin dengan porsi yang sangat kecil, mungkin tadi ringan mungkin ya, hanya dengan bintang atau dengan mungkin ucapan saja hebat gitu. Kadang-kadang anak diberi motivasi hebat kamu pintar gitu ya, itu sudah motivasi yang luar biasa nih. Jadi mungkin tidak membiasakan diri dengan memberikan reward yang mungkin berbentuk tadi itu ada hadiah bentuknya mungkin bentuknya barang gitu ya. Jadi tadi sudah tidak memotivasi anak untuk belajar, hanya motivasinya untuk mendapatkan hadiah gitu. Jadi untuk penghargaan ya lebih masih bisa diberikan dan tidak juga gitu. Jadi mungkin porsinya sangat kecil untuk penghargaan seperti itu. Terima kasih Bu Titin. Saya sependapat dengan teman-teman yang lainnya, yaitu untuk hukuman walaupun kita di PAUD ya, tidak boleh diberikan karena lebih mungkin nantinya akan membekas di hati anak-anak. Anak-anak nanti bila dewasa juga akan mengingat masa-masa anak-anak masih di PAUD. Dan untuk penghargaan yang berupa barang ini juga tidak diperbolehkan juga karena bisa membuat anak ketergantungan dan bisa membuat iri. Iya, bisa membuat iri teman yang lainnya yang tidak mendapatkan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita tadi sudah dijelaskan dalam posisi kontrol bagi teman-teman sudah melaksanakan posisi kontrol di posisi mana. Untuk kita sebagai guru tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Monggo dari teman-teman kita berdiskusi untuk posisi mana yang sebaiknya kita guru melaksanakannya sehingga untuk pembelajaran berjalan dengan baik. Monggo dari teman-teman yang lainnya. Mohon maaf sebelumnya Bu Umi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kelima posisi kontrol ini yang bagaimana gitu kan? Iya, kita kan harus tahu penghukum itu yang seperti apa, terus teman yang seperti apa. Pemantau, teman, manajer, Membuat merasa bersalah. Oke, terima kasih Bu Iva untuk penjelasan 5 posisi kontrol pada guru. Itu yang pertama penghukum. Ini pada posisi ini guru biasanya akan hukum anak berupa hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum ini senantiasa berpihak pada peraturan sekolah. Biasanya ada dibuat peraturan sekolah yang mengharuskan anak bila melanggar dia harus dihukum sesuai dengan konsekuensi yang telah disepakati. Biasanya yang membuat hukuman ini guru yang melaksanakan hukuman. Anak dihukum, anak tidak tahu bentuknya seperti apa, anak dihukum, terus anak tidak dilibatkan untuk berpendapat atau mengeluarkan atau bentuk pembelaan kepada gurunya. Terus untuk selanjutnya membuat merasa bersalah, ini membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan guru, karena telah tidak melaksanakan apa yang dia laksanakan.
ini biasanya murid akan merasa orang yang merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dalam membuat merasa bersalah ini biasanya guru lebih memelas kepada murid dengan bahasa tubuhnya merasa lesu atau mungkin merajuk kepada anak. Untuk posisi kontrol guru sebagai teman, ini murid dan guru merasa akrab dan ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya tadi anak dan guru merasa akrab. Kalau dampak negatifnya anak akan tergantungan dan tidak menghargai guru. Selanjutnya untuk posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Untuk guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan sehingga murid dibuat tidak nyaman. Biasanya guru hanya memantau saja kegiatan murid. Selanjutnya yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini murid dan guru bisa sama-sama saling berkolaborasi, saling sama-sama memecahkan masalah sehingga apa yang dihadapi oleh murid bisa terselesaikan dan guru hanya bisa juga sebagai teman dan bisa juga sebagai pemantau di dalam posisi manajer ini. Mungkin itu Bu Iva penjelasannya. Berarti kalau dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, ini sebaiknya, idealnya kita sebagai seorang guru, apalagi di PAUD ya, karena kita berhubungan dengan anak kecil, kita itu sebaiknya berada di posisi manajer, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa dalam posisi manajer ini ada dua posisi kontrol yang masuk, yaitu posisi teman dan pemantau. Yang mana memang kita sebelum kita tidak boleh kita memberikan menjudge anak ya, menghakimi ya, tidak boleh menghakimi anak itu seperti ini tanpa kita mengetahui terlebih dahulu. Nah ini pentingnya kita berada pada posisi pemantau, yaitu kita guru itu harus benar-benar menyelidiki apa sih sebenarnya yang terjadi dan mengapa anak ini melakukan hal tersebut. Kemudian kita berada di posisi teman memang ya, karena kita harus mendekatkan diri kita kepada anak. Kalau kita bahasanya terlalu formal, ketika kita mengenal bahasa formal, mereka satu kadang ada yang tidak paham, yang kedua mereka akan kecenderungan takut. Jadi memang ketika di posisi manajer ini ada kolaborasi di posisi pemantau dan teman, itu sangat bagus nih di posisi manajernya. Ketika kita sudah memantau, sudah menyelidiki apa yang terjadi, kemudian kita juga berkomunikasi dengan secara seperti teman atau dengan bahasa yang tidak formal, dengan bahasa yang lebih santai, maka kita akan bisa mengarahkan anak untuk mengetahui apa sih yang kesalahan apa yang dilakukan dan bagaimana dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar anak tersebut tidak kembali atau tidak mengulang apa yang sudah dia lakukan. Menurut saya. Terima kasih Bu Iva. Selanjutnya Bu Widi. Terima kasih Bu Umi. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Iva tadi, yaitu dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, sama mungkin tadi murid dan guru sama-sama saling berkolaborasi dan bisa sebagai teman dan pemantau. Saya setuju sekali. Terima kasih Bu Widi. Seperti Bu Iva dan Bu Widi, saya juga setuju dengan posisi kontrol guru yang sebagai manajer karena berada di tengah-tengah antara menjadi teman dan pemantau. Sebenarnya saya juga setuju untuk menjadi teman, tapi ada plus minusnya tadinya. Jadi saya lebih ke yang posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih
teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menemukan untuk posisi yang baik kita sebagai guru, yaitu posisi sebagai manajer. Karena di dalam posisi sebagai manajer ada kolaborasi antara posisi pemantau dan posisi teman. Selanjutnya kita akan membahas untuk membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang bisa kita terapkan di sekolah kita nanti. Mungkin dengan keyakinan sekolah ini bisa memotivasi anak-anak didik kita dan kita juga sebagai pendidik agar lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Anak didik juga akan lebih memahami apa artinya sesungguhnya keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Monggo kita akan berdiskusi bersama untuk membuat sebuah keyakinan yang menggunakan kata-kata budaya positif yang seperti tadi mungkin bisa digunakan Bu Ibu. Ya. Kita pilih yang mana sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, mungkin ada penjelasan terlebih dahulu perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Ada yang bisa memberikan penjelasan mungkin untuk kesepakatan dan keyakinan kelas? Ini saya akan berusaha untuk menjelaskan sepemahaman saya antara bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Mungkin dari secara bahasa ini mirip ya antara kesepakatan dengan keyakinan. Jadi ketika kesepakatan itu adalah dibuat dari dua orang atau dua pihak ya. Dua pihak yang sudah menentukan bahwasanya salah satu pihak itu sudah menentukan ini loh ada peraturan atau kesepakatannya kita seperti ini. Saya buat kesepakatan kelas misal. Kalau di kelas boleh berbicara sendiri atau tidak ya? Nah itu ada nanti anak menjawab, pihak yang lain menjawab tidak. Nah berarti sepakat ya. Bahwasanya di dalam kelas itu kita tidak boleh berbicara sendiri. Itu lebih ke kesepakatan kelas. Tapi ketika keyakinan kelas itu lebih kepada pribadi murid, yang mana kita diskusikan antara guru dengan murid, tidak langsung guru yang memberikan ini loh seperti ini, anak hanya menyepakati seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu benar-benar antara murid dan guru itu benar-benar merancang berdua, dua pihak ini benar-benar merancang untuk kebaikan bersama dan tidak ada paksaan. Di dalamnya tidak ada paksaan. Dan ketika keyakinan kelas ini sudah berjalan, mereka itu bukan melaksanakannya bukan karena takut dengan hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi mereka memang yakin ini memang menurut hati nurani mereka sendiri. Bahwasanya saya yakin melakukan ini karena ini baik untuk saya dan kebersamaan. Mungkin seperti itu. Barangkali teman-teman yang lain bisa menambahkan, silakan. Terima kasih Bu Pak. Ini sama-sama. Jadi kita lebih tahu antara keyakinan tadi dengan kesepakatan. Keyakinan itu tadi. Iya, bahwa itu memang Iya. dari pribadi kita Iya. muncul sendiri gitu. Berarti motivasi dari diri sendiri. Iya, dan lebih ke internal, motivasi internal daripada eksternal. Kita tadi kan sudah kita ada kata-kata biasa antri loh kayak gitu ya. Monggo ini kan ada baru 5, monggo bisa ditambahkan untuk keyakinan kelas yang lainnya yang mungkin belum termasuk di dalam sini. Mungkin juga bisa untuk sekolah kita, tidak hanya keyakinan kelas tapi bisa mencakup lingkungan sekolah. Ya, mesti mendengarkan orang lain kayak perlu, tapi Jangan menghargai. Anak belum begitu paham. Iya. Maksudnya belum bisa apa artinya saling menghargai itu masih ngerti gitu. Makanya kita dewasa anaknya apa sih ya? Mungkin saya yang dewasa itu menjadi pendengar yang baik. Yang lainnya yang kayak saling melayani gitu. Sama kita. ini bisa. Betul pilih apa ya? Aku seorang pendengar yang baik.
saudara seperti itu Umi. Bisa dimaksudkan. Bagus juga, memang di sekolah kita kan muridnya banyak ya. Jadi untuk saling menyayangi itu sangat penting sekali. Ya yang untuk saling menghormati, Ya, mungkin iya. ada kata-kata yang lebih positif untuk yang saling menghormati. Nah itu lagi kita semua bersaudara. Bukan tadi yang paling menghormati kan ini sama dengan mendengarkan pendapat orang lain berbicara kan sudah. Aku seorang pendengar yang baik. Udah itu tadi. Udah terus kemudian yang saling menyayangi adalah kita semua bersaudara. Terus selanjutnya kalau misalnya untuk yang menaati peraturan kayak gitu, adakah kata-kata yang positif? Mungkin seperti kayak disiplin atau tertib kayak gitu. Lebih bertanggung jawab ya. Aku terbiasa bertanggung jawab. Terima kasih pada teman-teman atas kolaborasinya dan untuk hari ini alhamdulillah kita sudah berdiskusi dan menghasilkan untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, diantaranya yaitu yang pertama yaitu aku terbiasa antri loh, yang kedua berbagi itu asik, yang ketiga kebersihan sebagian dari iman, yang keempat doa adalah ibadah, yang kelima rapi itu indah, yang keenam aku seorang pendengar yang baik, dan yang ketujuh kita semua bersaudara. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini semoga dengan hasil yang kita buat tentang budaya positif ini dapat membentuk karakter anak didik kita sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kesepakatan budaya positif ini dapat memajukan sekolah kita dan menjadikan warga sekolah kita menjadi yang lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih atas masukannya dan pendapatnya dari teman-teman dan kepala sekolah dan kemajuan sekolah kita. Maaf apabila ada kekeliruan kata atau pengucapan. Akhiri untuk diskusi hari ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.